Aureli Moremans baru-baru ini mengungkapkan bahwa keseimbangan emosinya terganggu. Sebuah kondisi yang ternyata berkaitan dengan hasil MRI mengejutkan yang baru ia terima. Aktris cantik itu mengetahui bahwa terdapat penyusutan di dua bagian otaknya yang merupakan efek dari kecelakaan mobil tragis yang ia alami bersama sang suami Tyler Bigenho pada Januari 2025 di Amerika Serikat. Kecelakaan tersebut terjadi saat mobil mereka tengah berhenti di lampu merah. Secara tiba-tiba, sebuah mobil lain menabrak bagian belakang mobil mereka dengan keras, menyebabkan kerusakan parah di bagian sisi kiri belakang kendaraan. Benturan itu begitu kuat hingga menyebabkan Aureli dan Tyler harus mendapatkan perawatan intensif. Meskipun keduanya awalnya terlihat tidak mengalami cedera serius, namun dampak dari kecelakaan itu ternyata lebih serius dari yang diduga. Setelah menjalani pemeriksaan MRI 4 bulan pasca kejadian, Aureli menerima kabar yang mengguncang hatinya. Dokter menemukan bahwa dua area di otaknya mengalami penyusutan akibat benturan keras yang dialaminya. Efek ini berpotensi mempengaruhi kondisi emosional dan keseimbangan kognitifnya. Dan kalau ada hal kecil yang bikin sebel, rasanya tuh sebel banget gitu. Contohnya nih, mama aku bawain keripik singkong dari Indonesia pas lagi ngidam banget. Ternyata melempem. Nangis aku langsung. Pernah ada yang bilang kalau mau nikah pasti ada aja cobaannya. Kalau nggak sebelum ya sesudah. Awalnya aku kira cuma mitos, soalnya sebelum nikah kita nggak pernah ribut, nggak pernah ada masalah, tapi ternyata ya juga ya. Baru aja sah jadi suami istri, kita kecelakaan mobil dan aku gegar otak. Hasil MRI udah keluar dan ternyata ada dua bagian otak aku yang menyusut karena terbentur di dua tempat. Itu ngaruh banget ke hidup aku, ke fokus, memori, bahkan keseimbangan emosiku. Aku jadi sering sedih tanpa sebab. Padahal lagi main sama Simon atau lagi nongkrong sama teman-teman, harusnya kan seru ya, tapi rasanya tuh hampa. Dan kalau ada hal kecil yang bikin sebel, rasanya tuh sebel banget gitu. Contohnya nih, mama aku bawain keripik singkong dari Indonesia pas lagi ngidam banget. Ternyata melempem. Nangis aku langsung. Meski menghadapi ujian berat, Aureli Moremans dan Tyler Bigenho tetap teguh pada komitmen mereka sebagai pasangan suami istri. Bagi mereka, pernikahan adalah perjalanan yang melibatkan suka dan duka, dan keduanya telah sepakat untuk menghadapi segala tantangan bersama. Rasa cinta dan keyakinan yang mendalam menjadi fondasi hubungan mereka, bahkan di tengah cobaan berat seperti yang mereka alami sekarang. Kalian tahu gak sih doa yang dipakai kalau misalnya kita lagi sama seseorang tapi kita nggak tahu nih jodoh apa enggak sih ini gitu. Terus kamu minta sama Tuhan kalau memang dia jodohku dekatkan, kalau bukan jauhkan dan dekatkan dengan yang terbaik untukku menurutmu. Pas aku kayak back gitu di Instagram ada ini kayak suggested for you gitu, Tyler Bigenho, chiropractor, Indonesian American. Pas aku baca, oh ada Indonesianya, coba deh aku DM gitu kan, DM tanya praktik di Indonesia enggak, ternyata enggak, tapi ternyata aku dapet jodoh. Jadi Terkait kondisi penyusutan otak yang dialami Aureli Moremans, para dokter medis yang menangani kasus ini menunjukkan perhatian serius. Mereka mengakui bahwa dampak kecelakaan seperti yang dialami Aureli dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang,
termasuk penyusutan otak akibat benturan keras. Namun, penanganan tetap difokuskan pada upaya mempertahankan kualitas hidup dan fungsi otaknya. Jadi otak menyusut itu kita sebut sebagai atrofi otak atau brain atrophy. Jadi kalau berhubungan dengan cedera kepala itu kita sebut sebagai traumatic brain injury induced brain atrophy. Jadi atrofi otaknya itu disebabkan karena adanya kerusakan terutama pada kabel-kabel dan sel-sel di dalam otak akibat kecelakaan itu. Jadi biasanya yang menjadi gejala atrofi otak atau penyusutan otak itu adalah gangguan fungsi kognitif, gangguan memori, gangguan emosional. Itu dikarenakan karena massa sel otak itu menyusut. Jadi baik itu selnya maupun kabel-kabelnya itu semuanya mengalami penurunan volume yang mungkin bisa mengakibatkan penurunan fungsi. Nah, penyebab awalnya trauma kepalanya kemungkinan adalah gegar otak atau concussion, dan itu yang bisa menyebabkan timbulnya gangguan pada sel-sel dan kabel-kabel di otak. Bila kepala terbentur hebat sekali, seseorang akan bisa mengalami nyeri kepala hebat bahkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan sampai 6 bulan setelahnya, tergantung pada skala beratnya benturan kepala. Dan selain itu, kalau benturannya kencang sekali, itu bisa menyebabkan yang tadi, gangguan-gangguan fungsi kognitif, memori, dan mungkin gangguan emosi. Bisa jadi, karena memang seperti yang saya bilang tadi bahwa ada kabel-kabel, ada saraf-saraf yang memang berfungsi untuk mengatur perilaku dan emosi manusia. Belum bisa ditentukan, cuman kita memiliki patokan waktu 6-12 bulan untuk bisa lebih memutuskan apakah kelainan ini sifatnya sementara atau permanen.